Sama kayaknya sama. Oh kayaknya sama. Sama ya. Kita jawab dulu ya. Ini menyambung aja juga Pak, biar satu kesatuan. Masih berkaitan dengan pembangunan zona timur. Ya, Tanjungan. Kemarin itu Pak Bupati dan anggota DPR dari Lombok Tengah, anggota DPR Provinsi dari Lombok Tengah menyarankan ITDC untuk duduk bareng dengan masyarakat atau warga yang menempati lapak di sana gitu. Nah, kira-kira ada nggak kemungkinan dilakukan itu oleh ITDC? Baik, terima kasih. Jadi begini, kita itu salah satu value dari BUMN kan kolaborasi. Ya. Jadi memang kegiatan yang ada di KIK Mandalika ini selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Stakeholder itu banyak, teman-teman wartawan ini stakeholder kami. Masyarakat di sekitar kawasan adalah stakeholder kami. Pemkab, Pemprov, kemudian kementerian lembaga juga stakeholder kami. Nah, menyambung tadi terkait apakah dengan masyarakat sekitar kawasan, masyarakat yang berkegiatan atau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang ada di KIK Mandalika, ada interaksi atau tidak, kira-kira gitu ya singkatnya. Jadi dari awal kita membangun, kita sudah melakukan itu mulai sebelum saya sampai ke Tanjungan, mulai dari adanya fasilitas UMKM di Pasar Mandalika. Pasar Mandalika itu adalah wujud dari kolaborasi. Buahnya sekarang saya ilustrasikan begini. Fisiknya kita siapkan, kemudian UMKM-nya masuk dari sekitar kawasan, mereka sudah ada perputaran ekonomi atas tamu-tamu yang datang di kawasan Mandalika. Kemudian saat ini kita di Desa Kuta ada Pok Darwis yang punya unit bisnis mengelola hidroponik. Nah, saladanya itu sudah diserap oleh Pasar Mandalika. Nah, jadi ini bentuk kolaborasinya sudah ada. Nah, jadi dengan masyarakat itu kami sudah melakukan kolaborasi nyata. Nah, sekarang kita ke terkait program pengembangan di zona timur. Jadi kegiatannya itu adalah pembangunan di beachfront Tanjungan. Di sana memang sesuai master plan, sudah ada investor yang bekerja sama. Kemudian di 2024 kami sudah melakukan sosialisasi, tapi jauh sebelum itu kami juga sudah pernah melakukan sosialisasi ke warga. Nah, cuman pada saat itu masyarakat masih beraktivitas. Kemudian di 2024 Januari itu kami sudah duduk bersama menyampaikan bahwa ini sudah ada peminatan dari investor, karena kalau diingat teman-teman, di 2024 itu
okupansi dari core project kita, sirkuit, itu kan sudah meningkat. Kemudian jumlah kunjungan tamu itu kan meningkat juga. 825 2023, 1.250.000 di 2024. Jadi itu inline dengan peminatan investasinya. Jadi ini kesulitan yang membawa berkah. Ya, jadi usaha kita membangun pada saat periode COVID, nah ini sekarang buahnya. Nah sehingga kami sudah melakukan itu komunikasi berjenjang terus bertahap, tidak serta-merta begitu. Kemudian kita jelaskan sosialisasi 1, sosialisasi 2 dihadiri warga. Nah kemudian kita sampaikan beberapa surat bahwa ini sudah waktunya loh, karena sudah akan masuk surat pemberitahuan peringatan 1, surat peringatan 2, sampai yang terakhir untuk surat pengosongan gitu. Jadi tahapannya sudah kami lakukan sehingga sampailah saat ini bahwa karena memang sudah dikerjasamakan ya, kita sudah memasuki tahapan pengosongan dan penataan lahan sesuai master plan, sesuai resort design guideline kami, sesuai RDTR, karena kami mengacu ke RDTR khusus Pemkab Lombok Tengah, dan sesuai dengan Perpres KEK Mandalika maupun PP 50 tentang pengelolaan KEK Mandalika. Demikian. Artinya tetap akan digusur gitu Pak? Kalaupun nggak ada etika baik gitu? Kita pengosongan. Pengosongan ya? Ya, pengosongan dan penataan. Sampai kapan batasnya? Bagaimana? Rencana duduk bareng dengan masyarakat nggak ada atau gimana? Sudah. Dari Januari. Sampai kapan batas pengosongannya tepatnya? Satu-satu dulu. Sini, zona tengah dulu. Belum selesai zona tengah. Sampai kapan? Habis itu nanti zona timur ya. Jadi kita sudah memberikan batas sampai dengan tanggal 28 Juni. Juni. Bulan 6. Tinggal beberapa hari. Jadi kenapa? Karena 27 Juni bertepatan dengan insya Allah 1 Muharram tahun baru, sehingga 28 kita sudah memiliki suasana baru di Tanjung. Kalau status mereka PJM, status mereka berdiri di situ Nah, seperti apa? begini, ini sudah ke zona timur ya. Jadi kita fokus di zona timur. Jadi statusnya teman-teman ini adalah warga negara Indonesia. Statusnya. Jadi ini perlu kita perjelas karena mereka saudara-saudara kita juga. Tetapi ada aturan yang berlaku di sana. Jadi kita ada KEK Mandalika memiliki RDGL, ada RDTR, kemudian ada aturan-aturan lainnya. Nah, kemudian ada saudara-saudara kita yang saat ini menempati lahan di zona APL ITDC. Jadi berdasarkan sosialisasi tersebut, mayoritas sudah menyadari bahwa mereka mengusahai lahan APL ITDC dan bersedia untuk pindah. Itu yang disampaikan. Nah,
Jadi harapan kami nanti setelah batas waktu ini selesai, ya teman-teman kita ini bisa pindah secara mandiri. Mereka murni Baik, pengusaha baik. lokal atau ada juga pengusaha yang luar juga yang Ya, jadi menurut data dari TDC loh. ya, berdasarkan hasil sosialisasi kami, mayoritas ini mereka saudara-saudara kita dari desa-desa sekitar, ada Teruai, ada yang dari Sengkol, ada yang Sukadana, gitu. Mereka sudah memiliki tempat tinggal di luar KIK Mandalika, cuman mengusahai lokasi tersebut. Nah ini kan sekarang sedang kita tata, ya. Teman-teman ini kita data, tapi memang benar ada yang kami identifikasi ini baru kami identifikasi awal. Ini ada pihak asing yang mendanai, hanya saja karena tidak ada rekomendasi dari TDC maupun komunikasi resmi sesuai aturan yang berlaku di KIK Mandalika, baik dengan Badan Usaha Pengelola dan Pengembang ITDC maupun dengan administrator KEK Mandalika dari Sekdenas KIK, maka kami baru melakukan identifikasi. Nah, jadi ini juga yang akan menjadi atensi kami dalam waktu tidak beberapa lama ini, untuk supaya suasana di Tanjungan ini tetap kondusif. Kita menegakkan aturan, kita tidak ingin ada aturan yang dilanggar oleh semua pihak, baik oleh kami maupun oleh pihak-pihak lain yang berkegiatan di KIK Mandalika. Baik. Pak, nanti untuk para pedagang ini apakah akan ada solusi? Nah. Maksudnya yang digusur ini setelah Good mereka point. belum ada gusuran. Ada Apakah mereka akan dibuatkan tempat jualan khusus seperti di bazar atau seperti apa nanti ke Nih. depannya, Pak? Baik. Gusur kok bahasanya gitu. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, tapi kami perlu tegaskan, ya, pengosongan dan penataan lahan di kawasan ekonomi khusus Mandalika, khususnya di pantai Tanjungan, zona timur KIK Mandalika. Jadi, teman-teman, kami sudah memiliki benchmark pengelolaan destinasi yang sudah berusia 53 tahun di Nusa Dua. Kemudian di samping itu kami juga sudah memiliki benchmark juga berdasarkan pengelolaan di Nusa Dua itu di Mandalika, yaitu di Kuta Beach Park, zona barat, di zona barat di sini. Nah, jadi di Kuta Beach Park itu kita memiliki bazar, kita memiliki Kuta Lane, kemudian ada Kuta Beach Park yang bisa diakses publik. Nah, di sepanjang kawasan Mandalika ini, kita sesuai master plan, kita memiliki kebijakan bahwa pembangunan kita itu adalah inklusif sesuai regulasi yang berlaku. Jadi kita buatkan amenity core
di zona barat, amenity core zona barat ada 2. Maaf, ya ada 2. Di Kutaling itu amenity core menghubungkan Pasar Mandalika, Masjid Nurul Bilad, zona parkir, Pasar Mandalika dan zona pantai. Kemudian ada juga di amenity core Pullman, di samping Pullman. Nah itu kita sudah siapkan juga amenity core. Dan di samping di sisi timur Pullman. Nah, itu kita sudah siapkan. Ya kalau ada event internasional biasanya ada parkiran di bagian itu parkir. Kemudian di zona tengah sisi selatan itu ada amenity core juga yang mengarah ke Pantai Serenting. Itu ada 2 amenity core udah kita siapkan. Kemudian beralih ke zona timur. Nah, zona timur ini sudah kita siapkan juga, Pak. Jadi di amenity core Batu Kotak sama amenity core Bukit Pedau. Jadi itu semua yang kita tata, kita nanti kelola dengan prinsip kolaborasi ITDC dengan stakeholder terkait supaya menjamin keamanan, kenyamanan dari pelaku usaha yang sudah bekerja sama dengan ITDC selaku badan usaha pengelola dan pembangun, dan juga dengan tamu, keamanan dan kenyamanan tamu yang berkunjung ke kawasan Mandalika. Dia parkirnya nyaman, dia kalau mau kulinari, mau beli aircraft tersedia. Jadi itu semua kami maksudkan prinsip inklusivitas, akses publik ke pantai tetap terjamin. Kemudian kepentingan para pihak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi di KIK Mandalika, baik itu dilibatkan oleh ITDC maupun melibatkan diri, itu terwadai dengan baik dan benar. Kira-kira itu, Pak. Ada isu juga yang berkembang, Pak, terkait Tanjung An. Dulu sempat ada kesepakatan antara masyarakat dan ITDC terhadap Tanjung An. Selama belum dikelola, mereka boleh mengakses itu selama belum dikelola. Tapi setelah dikelola, mereka dengan kesadaran sendiri keluar dari itu. Ada tidak kesepakatan itu pernah terbangun oleh ITDC dengan ini isu-isu? Iya, jadi perlu kita garis bawahi begini, Pak. Jadi saat ini yang jelas kita kondisi sekarang aja ya, bahwa saat ini di sepanjang Pantai Tanjung An itu sudah ada investor yang bekerja sama dengan ITDC, sehingga kita lakukan pengosongan dan penataan lahan itu. Berarti tidak ada itu ya? Enggak. Jadi begini, kenapa di pada saat periode COVID kan kita ada lockdown itu, Pak. Tapi di sini di Mandalika, bukan di Mataram, di Mandalika itu kita tetap ada proyek konstruksi ya. Di sana tentu dengan aturan waktu itu yang berlaku untuk pekerjaannya tetap ada swab test. Jadi saat inilah buahnya bahwa fasilitas yang terbangun di 2020-2021 itu, nah itu yang menyebabkan investor sudah
melakukan kerjasama. Nah itu ya kita lakukan pengosongan dan penataan lahan di sana. Nah ini tadi di awal sempat saya sebutkan kesulitan yang membawa berkah ini Pak, sebetulnya. Jadi tapi berkah yang positif ya. Ini sekarang kita harapkan kita sikapi dengan bijak bahwa indikator-indikator yang ada menunjukkan bahwa dengan adanya akselerasi pembangunan di KIK Mandalika terkait investasi dan penyerapan tenaga kerja itu menjadi lebih cepat, apalagi kalau kita mengacu ke sebelum dan sesudah adanya event-event internasional. Jadi itu menunjukkan multiplier effect yang sangat positif